Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dalam online service pada sore hari ini. Kiranya teman-teman tetap bersemangat dan bersukacita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi kiranya kita tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam Tuhan, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan satu buah lagu pujian yang mengatakan bahwa kita datang sama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau Tuhan datang pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita angkat lagu pujian dan katakan, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini.
datang ke hadirat Tuhan untuk berterima kasih, untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk beribadah walaupun secara online, tetapi Tuhan selalu memimpin kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap para pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan diberitakan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan doa kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan penuh semangat dan sukacita, kita angkat lagu pujian ini karena Tuhanlah kekuatan dan sumber sukacita bagi kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang begitu indah pada sore hari ini. Firman yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dengan pujian ini.
hamba Tuhan yang seringkali tidak terlihat namun dekat di hati. Tuhan banyak memakai beliau untuk membawa banyak orang-orang muda berjumpa dengan Tuhan. Setuju? Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita mau tundukkan kepala, berhenti sejenak, dan mari kita bawa hati kita mau buka buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur kami buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berhenti. Kuasa Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami Tuhan. Buat hamba-Mu yang akan berbicara, buat anak-anak muda yang mendengarkan, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Berkat di atasnya Tuhan, supaya kami boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kami akan mulai dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo Miko, selamat sore. Kita mau bicara tentang iman. Yes. Hari ini kita dapat tema iman. Apa ya? Kita baca ayatnya dulu. Oke, baca ayat. Saya baca ayatnya ya. Saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Sengaja saya ambil ayat ini dan nggak keluar dari ayat ini. Jadi kita nggak melebar karena waktu kita sempit, saudara. Saya akan baca dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Itu ayat Ibrani 11 ayat 1. Amin. Nah, kalau gitu kita mau bahas tentang iman ya. Dari firman Tuhan yang kita udah baca, apakah iman itu? Oke, saya jawab. Saya tulis di sini. Saya tulis, jadi saya bukannya saya tulis. Iman adalah hak istimewa ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi iman adalah hak istimewa yang Tuhan kasih buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu adalah merupakan perjanjian Allah. Kata dasar diterjemahkan sebagai assurance atau kepastian atau jaminan. Jadi iman itu adalah perjanjian Allah. Ibrani 11 ayat 1 ini adalah perjanjian Allah buat orang-orang percaya, yang percaya kepada Dia. Buat kita. Iya, betul. Hak istimewa dan itu adalah perjanjian Allah. Karena pengharapan atau iman itu tidak terlihat, kenapa kita perlu itu dalam hidup? Gini, saudara, sering kali kita berpikir kita dapat sementara ini tentang iman itu adalah sesuatu yang apa ya, yang sulit atau saya nggak ngerti. Iman dan pengharapan itu ada di dalam dimensi roh, saudara. Begini, iman itu kan nggak kelihatan. Segala sesuatu yang nggak kelihatan itu ada di dimensi roh. Itu saudara. Saya baca 2 Korintus 5 itu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Dimensi roh adalah dimensi yang kita percayai walaupun kita belum melihat. Jadi yang sementara kita lihat seperti ini, saya katakan itu bukan iman. Iman adalah sesuatu yang kita percayai dan ada di dalam dimensi roh. Nah, sekarang kalau dibilang iman itu ada di dalam dimensi roh, dengan kehidupan kita yang sekarang ini nih, gimana cara praktekin iman itu dalam kehidupan kita? Oke, temanya adalah mempraktikkan iman, saudara. Saya lupa tadi ngasih tahu tema kita adalah mempraktikkan iman. Saya baca lagi ayat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya tulis gini, yang kita harapkan itu dengan konotasi seperti ini, yang kita ngarep banget, saudara, ya, yang kita ngarep banget. Beda sekali dengan pengharapan itu dengan sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita gue mau nih gitu. Karena harapan adalah sesuatu yang harus ngarep banget, saudara. Kalau enggak
saudara nggak akan lihat sesuatu. Sekali lagi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan itu akan terbukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Bagaimana kemudian tadi pertanyaannya bagaimana? Gimana cara kita praktekin iman? Mempraktekkan iman. Katanya tadi ya kalau kita ngobrol sebelumnya itu sederhana dapat dilakukan. Tapi bagaimana cara mempraktekkan iman? Seperti apa? Betul. Saya mau sampaikan ini sudah. Seringkali kalau kita bicara soal iman, kita bicara soal rohani, rasanya itu sesuatu yang sulit, saudara, karena ada di alam roh yang nggak kelihatan, dan kemudian ya pokoknya banyak hal yang kemudian membuat kita jadi sulit untuk dapat. Tapi ayat ini akan membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu yang rohani dan kemudian berubah menjadi terbukti gitu. Bagaimana kita mempraktekannya? Contohnya sederhana. Saya mau bilang ini hal yang sangat sederhana. Kita bisa menyederhanakan sesuatu di dalam ayat ini. Kita bisa dapatin sesuatu yang sederhana, karena memang ini harus jadi pengalaman buat kita semua. Kalau hal itu menjadi sesuatu yang sulit, saudara, menjadi sesuatu yang sulit, saya bilang kita nggak pernah mengalami. Tapi karena ini adalah janji Allah buat kita, semua kita harus. Saya mau bicara soal iman dengan sederhana. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari kesaksian. Boleh. Seperti apa sih iman itu yang kalau kita praktekin dalam hidup itu apa sih yang harus kita lakukan? Seperti semudah apa? Yang mau bilang tadi sesederhana apa? Tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu aja. Apa yang kita harapkan, apa yang kita benar-benar perlukan, itu bisa dilakukan dengan iman. Ada satu ayat Yohanes 15 ayat 7. Saya masuk di ayat ini sudah. Saya baca ayat ini karena ini punya korelasi, ada garis benang merahnya sudah. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi lihat sudah, minta apa saja yang kamu kehendaki. Ibrani 11 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya melihat ada benang merahnya di sini. Ketika iman itu menjadi hak istimewa buat orang-orang percaya, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, saudara bisa minta apa? Sesederhana itu maksud saya. Jadi kalau saudara mau mempraktikkan iman, mulailah dengan apa yang saudara perlukan sekarang. Mulailah dengan apa yang saudara harapkan sekarang. Apa? Ada yang memerlukan kuliah, atau saudara sedang mencari pekerjaan, atau saudara sedang ngarep banget tentang sesuatu, hal yang kecil apapun, mulailah dengan iman. Jadi maksud saya sesederhana itu dia. Saudara bisa mempraktekkan iman ini dari sesuatu yang saudara kehendaki, dari sesuatu yang saudara butuhkan, dari sesuatu yang saudara ngarep banget. Pokoknya gue perlu banget ini, dan mulailah lakukan dengan ini. Jadi maksud saya gitu, sesederhana itu. Dan kemudian kita waktu mempraktekannya. Tadi Kathy bilang bagaimana kita mempraktekannya. Ya. Saya bilang ini, iman itu adalah sesuatu yang sederhana, sehingga semua orang bisa mendapatkan. Yang harus dilakukan adalah kita tidak hanya diam di dalam ngarapnya Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memulai langkah yang pertama dari sesuatu yang kita perlukan itu. Saudara, saya baca beberapa ayat, saudara. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman akan terbukti, iman akan menjadi nyata. Jadi bagaimana kita mempraktikkan iman? Mulailah melakukan sesuatu dari apa yang saudara harapkan, dari apa yang saudara ngarep banget. Saudara langkah atau perbuatan. Jadi waktu saudara punya iman, ketika saudara akan mempraktekkan iman itu, mulailah dengan perbuatan-perbuatan iman. Jadi setelah saudara punya iman, saudara punya pengharapan yang harapnya banget, kemudian lakukanlah perbuatan-perbuatan. Kalau saudara pengen sesuatu, saudara perlu sesuatu, saudara menghendaki sesuatu, dan saudara nggak buat apa-apa, saudara akan dapat apa-apa. Jadi mulailah dengan langkah pertama. Nanti saya akan sampaikan ini di ilustrasi, di contoh yang sederhana banget, yang kemudian saya pastiin bahwa apa yang saya imani itu terjadi. Dalam pengalaman kehidupan saya, semua yang saya imani itu terjadi. Ini penting, saudara. Semua yang saya imani terjadi, tapi belum tentu semua yang saya inginkan terjadi. Belum tentu semua yang saya mimpi-mimpiin terjadi. Tapi waktu saya masuk dalam Ibrani 11 ayat 1, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya, semua yang saya imani pasti terjadi. Amin. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan ayat yang diberikan ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan tentang sesederhana itu sebenarnya. Kayaknya kita tertarik untuk tahu lebih jauh contohnya yang tadi. Kalau dibilang sederhana, praktek, perbuatan, mungkin kita bisa dengar dari Om Ikun seperti apa contohnya. Oke, ada hal yang lucu gitu ya, tapi karena ini pula kemudian saya buat tema ini, saudara. Saya buat tema ini. Sebulan lalu, ini saya sebulan lalu, dan kemudian saya punya tadinya kerinduan. Saya punya kerinduan yang kemudian berubah menjadi iman dalam kehidupan saya. Saya pengen gini, saya suka nonton di YouTube tentang ikan, akuarium dan lain sebagainya. Saya ini dari kecil sebenarnya suka sama ikan-ikan, sama ikan kan nggak cuma ama aja. Nah saudara, dari kecil saya suka sama ikan, tapi saya belum pernah punya akuarium. Nah akhirnya saya bilang gini, nanti bulan depan kalau saya ulang tahun, saya pengen banget punya akuarium. Nih, saya ngarep banget punya akuarium. Dan kemudian udah saya sampaikan sama keluarga, aduh saya pengen ulang tahun saya tahun ini, saya punya akuarium, dan akuariumnya saya nggak mau yang kecil, saya mau punya akuarium yang besar, yang buat saya megatank, walaupun nggak seperti artis-artis punya. Saya kasih tahu itu sama keluarga saya, dan karena berhubungan sama ulang tahun, saudara, kemudian mereka nggak respon, nggak apa, tapi nggak nolak gitu, maksudnya. Nah akhirnya saya bilang, Tuhan, saya ngarep banget punya akuarium, dan saya mulai dengan iman, saudara. Saya pengen punya akuarium karena itu adalah janji untuk segala sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Saya pakai iman. Mulai hari itu kemudian saya bilang, Tuhan, saya pengen punya akuarium. Nggak tahu ini kado ulang tahun saya di tahun ini. Saya nggak punya uang, saudara. Saya nggak punya referensi tentang akuarium segala macam. Tapi saudara, waktu saya mengimani saya akan memiliki akuarium, saya ngarep banget akuarium. Kemudian saya nggak berhenti, saudara. Saya nggak diam. Apa yang saya buat? Kemudian saya mulai searching akuarium. Ini perbuatan-perbuatan iman itu, langkah-langkah iman itu sederhana banget. Saya searching, bayar saudara? Enggak gitu. Tapi saya mulai tahu akuarium yang gede itu ukuran seberapa sih? Kalau pakai kacanya seperti apa sih? Saya lihat lagi, harganya berapa sih? Saya kaget, harganya 2 juta. Kan gitu saudara.
waktu saya melihat segala macam di perbuatan, di langkah-langkah saya berhenti, gitu kan? Saya berhenti. Kemudian seperti apa akuarium yang saya mau? Saya punya meja rias di rumah. Karena saya udah bilang saya pengen punya akuarium. Saya kasih tahu dan ini adalah hadiah ulang tahun. Jadi dibebasin. Oke, dan pakai gitu, pakai meja ini. Wow, saya bilang, langkah berikutnya dengan cara yang ajaib, saya udah punya dudukan akuarium itu. Akuariumnya belum ada, tapi dudukannya saya udah punya. Nah, malam-malam saudara, kalau saya nggak bisa tidur, saya ambil meteran, saya ukur tingginya berapa. Waktu saya ukur di spek yang tersedia, saya udah tahu saya akan punya akuarium seperti apa. Uangnya belum punya, nggak punya, sudah saya punya. Tapi sekali lagi saya yakinkan, saya berjalan dengan iman. Saya mengimani apa yang tadi saya bilang, semua yang saya imani itu pasti terjadi. Dasar segala sesuatu yang saya sangat ngarep sama Tuhan. Dan itu kemudian, dan ada cara-cara yang ajaib. Kemudian sekali lagi waktu saya lihat harganya 1,5 juta, 2 juta, saya nggak tahu mesti dapat dari mana. Penggenapan daripada pembuktian Tuhan di dalam iman saya tentang sesuatu itu kemudian terjadi. Tiba-tiba saya coba tanya, ada satu teman tukang punya toko kaca, saya tanya, kalau buat akuarium segini itu berapa sih, gitu ya, harganya berapa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, saya belum punya akuarium, tapi saya udah tahu akuarium saya seperti apa. Di langkah, di step berikutnya, sekali lagi iman itu adalah aktif dan progresif. Jadi iman itu nggak kemudian dia sepertinya kita nggak tahu lagi apa setelah langkah-langkah berikut. Tapi iman itu adalah progresif. Saya belum punya akuariumnya, tapi saya tahu saya harus pakai. Karena saya tanya, kalau akuarium ukuran segini kali segini 150 kali 40 kali 40 kacanya berapa? Kacanya minimum 8 mili. Saya udah tahu saya akan pakai kaca yang 8 mili. Dan kemudian saudara, dengan cara yang ajaib, kalau saudara ke rumah saya, nanti ke rumah saya, atau saudara akan lihat nanti akan ada video nanti kita show tentang akuariumnya seperti apa. Nanti saudara juga kaget pasti. Hari ini, 1 hari sebelum saya ulang tahun, akuarium itu sudah jadi bagian buat saya. Artinya sekali lagi semua bilang, yang membuat akuarium itu adalah step-step yang saya lakukan. Oh, macam-macam, masih banyak lagi saudara, masih banyak lagi yang kemudian membuat saya lebih percaya. Saya yakin bahwa apa yang saya imani itu pasti terjadi. Karena saya nggak lagi ngarep, saya nggak lagi, saya nggak lagi pengen. Ada satu teman datang ke rumah gitu, dia bilang, waktu saya punya akuarium, dia bilang, gue juga pengen seperti ini. Saudara kalau pengen aja nggak jadi apa-apa, nggak akan jadi apa-apa. Karena saya lihat sebulan sama-sama, waktu itu saya ngomong sama dia juga tentang saya pengen punya akuarium. Bulan ini saya dapat, saudara, atau sebelum hari-hari. Tapi sampai hari ini dia nggak dapat apa-apa karena dia ngarep, saudara, nggak ngarep banget. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita ngarep banget sama Tuhan, dan itu akan terbukti dari segala sesuatu yang belum kita. Dimensi roh yang tadi saya bilang iman adalah dimensi roh akan nyata menjadi dimensi yang nyata, yang kelihatan, dan itu menjadi kelihatan, terbukti sekarang itu karena iman. Jadi sesederhana itu maksud saya. Jadi kita bisa praktekin. Saya pengen setelah kita dengar diskusi kita ini, teman-teman muda dengar diskusi ini, mulai mempraktekin sesuatu yang rasanya nggak mungkin di era seperti ini, di kondisi seperti ini, nggak mungkin lagi. Iman itu untuk semua orang dan untuk apa saja yang kita harapkan. Yohanes 15 ayat 7 tadi saya bilang, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 di ayat 4 khususnya mengatakan iman yang mengalahkan dunia. Saudara, kondisi sekarang repot saudara.
saya mau bilang, Kathy, kondisi sekarang ada. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi kondisi yang ada seperti sekarang ini, dan kemudian kita bisa membuktikan semua iman. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang 4, iman yang mengalahkan dunia. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Jadi jangan pernah takut dengan hidup ini. Memang semuanya rasanya udah gak mungkin lah. Tapi kalau kemudian kita memakai apa yang menjadi hak istimewa Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu iman, saudara akan melihat itu akan terjadi lagi. Kalau saudara belum berani untuk melakukan iman dengan hal-hal yang besar, saudara, lakukanlah dengan hal kecil. Apa yang saudara butuhkan banget pada saat ini, lakukan. Pegang ayat ini dan kemudian mulai bergerak. Yakobus 2 ayat 22 sekali. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi langkah-langkah perbuatan iman ini dan yang akan membuat iman itu menjadi terbukti. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu maksudnya apa? Terbukti. Apa yang kita mau itu akhirnya terbukti. Karena apa? Ya, sekali lagi saya katakan, iman itu adalah aktif. Iman itu progresif. Ya. Di level mana saudara ada, saudara akan lihat sejauh ini apa yang saya udah dapat dari sini. Sekali lagi di akuarium saya mau bilang, saudara, waktu akuarium itu belum jadi, saya udah tahu saya akan dapat akuarium yang seperti apa. Dan saya nggak mau berhenti waktu nggak ada respons. Waktu dalam perjalanan saya nggak mau berhenti. Dan ini penting. Saya ingat ada satu lagu, yang tahu, tapi nanti saudara boleh nyanyi. Ini, namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kalau iman itu belum terbukti, saudara, jangan berhenti. Tuhan pengen, bukan saya yang pengen. Tuhan pengen, kalau iman itu belum terbukti, jangan berhenti. Ya. Itu dulu. Thank you buat sharingnya Om Ikun ya. Ada satu hal yang menarik dengan contoh yang sederhana, akuarium. Iman dan perbuatan itu adalah setelah kita punya iman ini, mengimani, kita harus fokus tuh. Apa yang kita pengen. Mungkin yang tadi bahasanya Om Ikun bilang, kepengen banget, fokus. Ya. Jangan terus mintanya ini, tapi kemana-mana gitu ya, fokus dan kemudian bertindak, melakukan. Jadi ada langkah-langkah seperti pengen tahu, belajar, mencari tahu gitu ya, nanya dan percaya terus sampai dapat. Diskusinya nggak panjang, tapi yang kita mau ambil hari ini tentang bagaimana kita mempraktikkan iman supaya itu menjadi bagian kita. Saya ngerasain banget apa yang Om Ikun sharing, betapa rindu beliau untuk melihat iman itu kita praktekkan dan kita boleh ngerasain sebagai menjadi pengalaman pribadi kita gitu ya. Mungkin Om Ikun terakhir bisa close semuanya dengan kesimpulan poin-poin yang sudah kita bahas. Karena iman itu adalah janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, ini adalah janji Tuhan. Jadi saya pengen, yuk saudara, orang-orang muda, dapatin sesuatu, mulai bergerak, saudara, mulai bergerak. Gini, kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan melalui iman saudara akan bisa melihat ada satu perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan itu menggenapi semua yang Dia firmankan, dan Tuhan itu menggenapi dengan cara. Jadi kita perlu untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau seumur-umur saudara nggak pernah mengalami Tuhan, saudara bagaimana kemudian bisa cerita tentang Tuhan? Bagaimana pertumbuhan rohani? Kalau saya sederhana aja, bagaimana kita bertumbuh? Kita bertumbuh itu kalau kita punya pengalaman, demi pengalaman dengan Tuhan, akhirnya kita tumbuh. Kita mengerti siapa Tuhan. Jadi pergunakan hak istimewa yang Tuhan kasih, yaitu iman dalam hidup saudara. Jangan pernah berhenti, never give up. Saudara,
Janji Tuhan itu nggak pernah bohong. Saya klaim firman Allah ini. Apa yang saudara imani, apa yang saudara naruh banget dari itu, dan saudara bawa ke dalam iman, saudara pasti menerima. Saudara akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan buat menjadi bagian dari kehidupan saudara. Saya rasa sederhana aja pada sore hari ini. Saya nggak mau jauh-jauh, tapi mulai apa yang menjadi keperluanmu saudara, apa yang menjadi apa yang namanya, saudara mungkin sudah mengalami masa yang masa sulit ini, dan kemudian saudara mesti buat saudara fokus dengan apa yang saudara butuhkan. Saya percaya bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Saudara percayalah, kalau saudara firman Allah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatunya ini pasti Tuhan yang tahu dari kita. Segala sesuatu yang saudara imani itu datang sebenarnya dari Roh Kudus kan? Sehingga saudara memerlukan sesuatu, dan ketika saudara memerlukan sesuatu, pakai iman saudara, pakai hak istimewa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan kemudian saudara akan lihat bagaimana iman itu kemudian merajalela dalam hidupmu, dan kemudian membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Ini aja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Om Ikun. Tuhan, biar kiranya melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan dan kami kembali diingatkan Tuhan. Untuk Om Ikun yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau yang pakai Om Ikun semakin luar biasa di pelayanan, semakin luar biasa di keluarganya Tuhan. Kau tambahkan berkat baik jasmani maupun rohani, istri dan anak-anaknya juga Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami juga mau menaikkan pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, untuk setiap pemerintahan dari mulai presiden, menteri, DPR hingga tingkat terendah Tuhan, RT RW di tempat kami berada. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka sebagai orang kepercayaan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau dalam setiap melayani rakyat-rakyat Tuhan. Untuk setiap penanganan COVID yang ada yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Untuk setiap tenaga-tenaga medis serta aparatur pendukung lainnya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, Tuhan, Kau yang campur tangan, Kau yang melindungi, Kau yang memberkati Tuhan. Biar kiranya mereka, para tenaga medis serta pemerintahan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan COVID ini dengan baik Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk pasien COVID yang ada, yang sudah terinfeksi ataupun yang masih dalam ODP Tuhan. Biar kiranya terjadi kesembuhan, pemulihan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biar kiranya Engkau saja yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi mereka Tuhan. Dan untuk rakyat Indonesia Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan, dimenangkan bagi kerajaan surga-Mu Tuhan. Biar
Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kesabaran dalam menghadapi situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan. Dan biar kiranya melalui pekerjaan, melalui usaha, di tengah situasi seperti ini Engkau yang memberkati Tuhan. Baik mereka yang masih harus keluar rumah maupun yang sudah bekerja di rumah Tuhan, biar kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan saja. Bagi gerejamu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala-gembala sidangmu Tuhan, para hamba-hamba Tuhanmu, para misionaris-misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia Tuhan, dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Jika ada kendala-kendala, jika ada permasalahan-permasalahan yang mengharuskan beribadah secara online, biar kiranya tetap dalam urapan Tuhan saja dan tetap percaya kepada Engkau saja ya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk gembala sidang kami GPD Tiberias Bogor beserta para wakil-wakil gembala dan para pengerja yang ada Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau yang campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat gereja yang ada Tuhan, baik keluarga besar GPD Tiberias Bogor ataupun jemaat gereja-gereja lain Tuhan, orang-orang percaya-Mu Tuhan, supaya kiranya kita bersatu Tuhan, seperti Tuhan itu sendiri adalah satu. Engkau yang memberkati kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk adik kakak kami Tuhan, saudara bersaudara kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang muda-Mu Tuhan, biar kiranya terjadi kebangkitan rohani Tuhan, untuk orang-orang muda-Mu dalam mencari Engkau. Berikan kami orang-orang muda-Mu agar memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadikan kami orang-orang muda yang kuat dan mampukan kami untuk tetap menjaga ketaatan kami kepada Engkau saja di tengah situasi kondisi Indonesia dan dunia pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor yang ada, baik yang di Bogor ataupun di luar kota. Biar kiranya perlindungan dan penyertaan dari Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan, baik yang bersekolah, baik yang bekerja. Biar kiranya Tuhan saja yang merahmati kami dengan berlimpah-limpah. Begitu juga Tuhan untuk koordinator pemuda kami yang ada, beserta seturut dengan pengurus dan staf yang ada. Berikan mereka kesatuan hati dalam bekerja melayani Tuhan secara bersama-sama, dalam hal melayani umat-umat Tuhan, orang-orang muda yang mereka layani Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan koordinator, pengurus yang ada Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di atas ini semua kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat. Ini yang menjadi doa serta ucapan syukur kami
dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo pemuda yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada pengumuman singkat nih untuk teman-teman semua. Yang pertama, tema bulan September ini adalah kesukaan dari Tuhan itu kekuatanku, yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Yang kedua, kita akan masih membaca dan mempelajari kitab Filipi teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa ikutan membaca trivia yang menarik. Oleh karena itu, langsung saja cek ke Instagram @tiberiasyotbles. Informasi yang ketiga, kita juga ada grup meeting loh teman-teman. Di mana di dalam grup meeting ini kita bisa saling bertegur sapa, terlebih lagi bisa sharing firman Tuhan teman-teman. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin bergabung di dalam grup meeting, teman-teman bisa langsung saja DM di Instagram @tiberias.yotbles. Serta teman-teman bisa juga isi biodata di link yang tertera. Informasi yang keempat, aku ingatkan jangan lupa untuk mengikuti Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Dan juga bagi teman-teman yang rindu untuk dibantu dalam doa, teman-teman bisa tuliskan doa teman-teman di link yang tertera. Informasi yang kelima, ibadah pemuda pada tanggal 26 September 2020 akan masih dilakukan secara online. Teman-teman bisa mengakses Youth Online Service di YouTube Tiberias Yotbles tepat pukul 17.00. Ini adalah informasi yang penting di mana Tiberias Yotbles terus setia membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani. Kita sadar bahwa kita masih muda, mari kita pakai waktu ini untuk melayani Tuhan. Di mana ada tim pemerhati, ada tim digital, tim kreatif dan acara, dan tim pelayanan mimbar. Di mana teman-teman bisa pilih salah satu dari pelayanan yang ada. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek saja di Instagram @tiberiasyotbles. Are you the one? Dan informasi yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai teman-teman sekalian dan memberkati kita semua dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semangat untuk teman-teman yang berkuliah dan bekerja, baik di rumah secara online maupun yang pergi keluar rumah. Stay safe and keep praying. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah setelah kita mendengarkan pujian, firman Tuhan, dan beberapa pengumuman. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan karena Engkau baik buat kami Tuhan. Dan mari Bapa, ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa buat Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati hamba-hambamu ini di dalam membimbing setiap umat-umat yang Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan peliharakan kesehatan mereka, sukacita mereka di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara Indonesia. Bahkan Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan tolong supaya di dalam memimpin negara ini dalam suasana yang belum membaik menjadi baik karena Tuhan memberikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau kepada beliau-beliau. Bahkan juga untuk pemerintah di Bogor di mana kami berada, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan berikan hikmat, peliharakan kesehatan mereka semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, di rumah orang tua mereka, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka kos,
Tuhan tolong mereka yang sedang penelitian, yang sedang skripsi, yang sedang mendekati ujian barangkali. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Demikian juga Tuhan tolong orang tua kami masing-masing dalam setiap pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan melalui orang tua kami, dan kami percaya kalau mereka dalam keadaan sukacita dan diberkati Allah, maka kami semuanya pun akan menjadi orang-orang yang ikut diberkati. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Oma dari Matthew yang kami mendengar dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan secara total. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh tim dari pemuda GBD TPDS Bogor dalam menyusun setiap acara, dalam kami bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan tolong supaya semuanya semakin hari semakin menjadi indah untuk orang bagi nama-Mu, dan anak-anak muda semakin dibaharui, dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan yang memberikan sukacita, yang memberikan kemenangan, bahkan yang menjanjikan keselamatan yang sempurna buat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati orang-orang muda.